kita teringat pada sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun ru'asa'uhum kal asad wa wuzara'uhum kadh-dhi'ab wa quda'uhum kal kilab wa katsirun nasi yawma idin kal aghnam." Pada satu saat, kata Nabi, akan datang di tengah-tengah masyarakat manusia, di mana pada masa itu muncul pemimpin-pemimpin yang bertingkah laku seperti serigala, ru'usahum kal asad, pemimpin-pemimpin mereka bertingkah laku seperti singa. Cobalah kita perhatikan, di mana ada hutan, singa selalu menjadi raja. Padahal hutan tidak pernah mengadakan pemilihan dan memilih si singa sebagai raja. Tapi namanya singa, dia tidak akan pernah peduli mau dipilih atau tidak, maka dia tetap menjadi raja. Kenapa? Karena singa di hutan, ia menjadi raja bukan berdasarkan kebenaran, tetapi berdasarkan kekuatan. Karena punya kekuatan, dia naik jadi raja. Soal benar atau tidak itu adalah soal lain. Maka akibatnya, setelah si singa ini naik menjadi raja, hutan pun akan menjadi berantakan. Setelah dia menjadi raja, bukan melindungi rakyat yang ada di hutan, binatang dan hewan yang ada di hutan, malah justru sebaliknya akan makanin rakyat-rakyat, binatang-binatang yang ada di hutan. Mari kita perhatikan, kambing misalkan rakyat hutan dimakan oleh singa, rakyat yang ada di hutan, hewan yang ada di hutan dimakan oleh singa, sapi ketika ada di hutan akan dimakan oleh singa. Inilah akibatnya, singa naik jadi raja berdasarkan kekuatan. Setelah naik bukan melindungi hewan-hewan yang ada di hutan, bahkan merusak hutan itu sendiri. Mental inilah yang dimiliki oleh Raja Namrud di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena hanya rasa ketakutan akan datang orang yang akan menumbangkan kekuasaannya, seluruh bayi-bayi yang ada di negara itu harus dibunuh tanpa dosa. Kalau saja pemimpin sudah seperti singa, maka kata Nabi selanjutnya, wa wuzara'uhum kadh-dhi'ab, yang menjadi wazir, yang menjadi menteri, maka dia akan seperti serigala. Serigala itu adalah binatang yang paling culas dan paling licik. Untuk terang-terangan dia tidak akan mampu, tidak akan berani, karena tidak punya kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh singa tadi. Maka untuk menjebak calon korbannya, dia pakai ilmu kelicikan. Kalau serigala ini ingin makan daging ayam, maka dia pakai bulu ayam, maka dia nyaru menjadi ayam. Kalau dia ingin makan daging kambing, maka serigala ini pakai bulu kambing, nyaru menjadi kambing. Pendeknya adalah, serigala merupakan binatang yang menghalalkan segala macam cara asal tujuan tercapai. Itulah tabiat serigala. Lambang dan sifat kelicikan, lempar batu sembunyi tangan. Ini akibat yang di awal tadi. Pemimpin bermental seperti mental singa, menterinya bermental seperti mentalnya serigala. Efeknya kemudian yang segera menyusul, kata Nabi, wa quda'uhum kal kilab, akan muncul para penegak hukum yang mentalnya seperti mental anjing. Anjing itu dia akan setia kepada siapa saja yang memberinya makan. Kalau dia disuruh menjaga rumah, anjing tidak pernah bisa membedakan mana yang tamu, mana yang maling. Biar yang datang tamu, kalau tidak membawa apa-apa, pasti anjing menggonggong. Biar yang datang maling, kalau dia membawa daging, pasti anjing itu kalem. Maka kalau sudah demikian, hilanglah kebenaran hukum, hancurlah norma-norma keadilan.
tercoreng pula wibawa pengadilan. Lalu dalam kondisi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, apa yang mengakibatkan ini? Kemudian apa yang menjadi nasib sebuah rakyat? Wa katsirun nas yauma idin kal agnam. Adapun kebanyakan orang pada masa itu nasibnya seperti nasib kambing. Artinya rakyat hanya akan menjadi seperti kumpulan kambing-kambing yang terlunta-lunta karena dizolimi orang, dizolimi sahabat, dizolimi kerabat, dirampas hak-haknya dan tidak ada yang membela. Maka pantaslah kalau seorang sosiolog muslim yang bernama Ibnu Khaldun, dia pernah berkata, suatu peradaban akan runtuh disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama adalah ketidakadilan yang menyebabkan jarak antara orang kaya dan orang miskin sangat lebar. Kemudian yang kedua, merajalelanya penindasan yang kuat menindas yang lemah. Yang ketiga, runtuhnya adab atau moralitas akhlak para pemimpin negara. Yang keempat, pemimpin yang tertutup, tidak bisa dinasehati, tidak mau dinasehati meskipun berbuat salah. Kemudian yang kelima, bencana alam besar-besaran. Kita teringat